Halo semuanya, video ini adalah bagian kedua dari 3 video yang membahas materi pencocokan string untuk kuliah strategi algoritma. Jangan lupa untuk membaca materi presentasi dalam PowerPoint dan diktat kuliah untuk lebih memahami materi ini. Video ini berisi penjelasan mengenai algoritma Knopf-Morris-Pratt atau KMP untuk pencocokan string. Pendekatan algoritma KMP sebetulnya mirip dengan brute force dalam hal pemeriksaan dilakukan dari kiri ke kanan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal menentukan pergeseran yang harus dilakukan jika pada suatu saat kita menemui karakter yang berbeda antara teks dengan pattern atau mismatch. Pergeseran yang dilakukan dalam algoritma KMP tidak lagi satu persatu, tapi pergeseran yang lebih cerdas. Untuk dapat menentukan berapa banyak pergeseran yang sebaiknya dilakukan, kita akan memanfaatkan konsep prefix dan suffix yang sudah dijelaskan pada video pengantar sebelumnya. Sebagai review, prefix adalah awalan, yaitu substring yang harus dimulai dari indeks ke 0 dan diakhiri pada indeks ke k. Sedangkan suffix adalah substring yang harus diakhiri pada indeks ke m-1 dan diawali dengan indeks ke k. Di sini k bisa bernilai mulai dari 0 hingga m-1. Yang saya maksud dengan pergeseran yang lebih cerdas adalah mempertimbangkan sebanyak mungkin pergeseran dan tidak hanya satu pergeseran saja seperti brute force, sedemikian sehingga sebisa mungkin kita tidak secara sia-sia mengulang pemeriksaan yang sama yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, bagaimanakah caranya menentukan banyaknya pergeseran yang demikian? Untuk menentukan pergeseran tersebut, maka mekanisme umum algoritma KMP penentuannya sebagai berikut. Jika terjadi mismatch teks T pada TI dan pattern P pada PJ, yaitu TI tidak sama dengan PJ, pergeseran yang kita lakukan adalah sebanyak nilai prefix terbesar pada karakter pattern yang sudah sama sebelumnya, yang juga merupakan suffix dari pattern tersebut dari yang sudah sama sebelumnya. Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Setelah memeriksa karakter pattern indeks yang ke-0 hingga indeks yang ke-j-1, semua karakter sama dengan yang ada di teks. Namun pada saat karakter ke-j dari pattern diperiksa dengan karakter yang ke-i dari teks, terjadi perbedaan. Dari pattern P, kita bisa tahu bahwa prefix yang mungkin hingga karakter ke-j-1 adalah A, AB, ABA, ABAA, dan ABAAB. Sedangkan suffix yang mungkin pada pattern P, yang diawali dari indeks ke-1 dan diakhiri pada karakter ke-j-1 adalah B, AB, AAB, dan BAAB. Nah, dari semua kemungkinan prefix dan suffix tersebut, kita lihat nilai terbesar yang beririsan antara pattern P untuk prefix dan suffixnya adalah AB. Jadi, di sini kita mendapatkan nilai 2, yaitu banyaknya karakter yang sama, dia sebagai prefix dan juga sebagai suffix. Nilai 2 yang diperoleh dari irisan terbesar prefix dan suffix digunakan sebagai indeks J yang baru untuk memulai pemeriksaan berikutnya. Sedangkan indeks dimulainya pemeriksaan baru untuk teks adalah pada indeks I, di mana I adalah indeks saat terjadi mismatch sebelumnya. Kenapa P bergeser sedemikian sehingga memulai pemeriksaan baru di indeks 2? Karena berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, indeks 0 hingga j-1, dalam ilustrasi ini adalah indeks 0 hingga indeks 4, karakter P sudah sama dengan karakter pada teks. Jadi, bagian suffix tertentu P pada indeks 0 hingga 4 yang sudah sama dengan bagian prefix tertentu pada P menyebabkan bagian prefix tadi pasti akan sama dengan karakter yang ada pada teks, sehingga tidak perlu diperiksa lagi. Jadi, pemeriksaan untuk P dimulai dari indeks yang kedua, dan T akan langsung memeriksa mulai indeks yang ke-I. Dari sini kita lihat bahwa kita harus tahu pada saat terjadi mismatch pada indeks ke-J di pattern P, berapakah nilai prefix terbesar mulai indeks 0 hingga j-1 yang sama dengan suffix untuk pattern P mulai indeks ke-1 hingga j-1.
karena nilai P pasti tetap ketika proses pencocokan string dilakukan, maka kita bisa menghitung di awal nilai prefiks terbesar yang sama dengan sufiks untuk semua kemungkinan nilai J. Begitu program kita mendapatkan string P yang akan dicari. Penentuan nilai inilah yang disebut sebagai KMP border function. Border function adalah fungsi yang dipanggil ketika pattern yang dicari sudah diinputkan dalam program, namun sebelum proses pencocokan terhadap teks T dilakukan. Jadi pemanggilan fungsi ini disebut sebagai preproses dari algoritma KMP. Begitu kita mendapatkan informasi pattern P yang akan dicocokkan dengan string teks T, kita tahu berapa panjang P, misal panjangnya adalah M, dan karakter apa saja yang membentuk P. Dari sana, kita bisa menghitung untuk semua kemungkinan mismatch di posisi J, yaitu posisi indeks 0 hingga M-1, berapakah nilai prefiks terbesar yang juga menjadi sufiks. Biasanya digunakan variabel K untuk menyatakan nilai J-1, yaitu posisi terakhir di mana karakter pada pattern masih sama dengan karakter pada teks. Border function ini juga sering disebut sebagai failure function, karena menghitung nilai ketika terjadi kegagalan pada proses pencocokan. Nah, mari kita lihat contoh penghitungan border function untuk sebuah pattern P. Misal pattern P yang diinputkan adalah ABA, BA, BA, BCA dengan panjang karakter 10, dan indeks dari P dimulai dari indeks yang ke-0 hingga indeks yang ke-9. Nilai K adalah nilai J-1, yaitu posisi akhir di mana karakter pada pattern masih sama dengan karakter pada teks. Jadi, ketika J sama dengan 0, maka nilai K tidak terdefinisi. Kenapa? Karena artinya karakter pertama pada pattern P sudah langsung berbeda dengan karakter yang ada di teks. Sehingga yang dilakukan adalah menggeser indeks pada teks satu karakter ke kanan, dan pattern P dicocokkan mulai dari indeks yang ke-0. Jadi tidak perlu menghitung border function ketika mismatch terjadi di indeks ke-0 pada pattern P. Untuk J sama dengan 1, maka nilai K sama dengan 0. Di sini nilai border function pasti 0. Kenapa? Karena yang kita cari adalah prefiks terbesar pada 0 sampai K yang sama dengan sufiks pada P mulai indeks 1 sampai K. Jika nilai K sendiri 0, maka tidak ada sufiks yang bisa kita definisikan pada rentang P1 hingga 0. Untuk nilai J sama dengan 2, jadi mismatch terjadi pada indeks kedua, maka nilai K adalah 1. Ketika dicari prefiks terbesar pada P 0 hingga 1, yang juga menjadi sufiks pada P 1 hingga 1, tidak ada karakter atau rangkaian karakter yang sama. Oleh karena itu, nilai border function untuk K sama dengan 1 adalah 0. Sekarang kita coba untuk nilai J sama dengan 4. Mismatch terjadi pada indeks keempat. Maka nilai K adalah 3. Ketika dicari prefiks terbesar pada P03, yang juga menjadi sufiks pada P1 hingga 3, terdapat rangkaian karakter yang sama, yaitu AB. Oleh karena itu, nilai border function untuk K sama dengan 3 pada pattern P adalah 2. Untuk nilai J sama dengan 7, mismatch terjadi pada indeks ke-7, maka nilai K adalah 6. Ketika dicari prefiks terbesar pada P0 hingga 6, yang juga menjadi sufiks pada P1 hingga 6, terdapat beberapa rangkaian karakter yang sama, yaitu A, ABA, dan ABA-BA. Karena yang kita pilih adalah yang terbesar, maka ABA-BA terpilih dengan panjang karakter 5. Jadi perlu diingat lagi bahwa penentuan border function adalah nilai terbesar prefiks P 0 hingga J-1 yang juga menjadi sufiks dari P1 hingga J-1.
Secara keseluruhan, nilai K untuk semua kemungkinan nilai J pada pattern A, B, A, B, A, B, A, B, C, A dapat dilihat pada tabel. Nilai ini dihitung di awal ketika pattern sudah diinput. Algoritma detail mengenai proses perhitungan border function silakan Anda baca pada materi presentasi PowerPoint. Nilai border function ini disimpan dalam suatu tabel atau array yang bisa diakses oleh program saat proses pencocokan dengan KMP dilakukan. Jika dibandingkan dengan pendekatan brute force selalu mereset nilai J menjadi 0 sehingga pattern selalu diperiksa lagi dari awal ketika nilai indeks I pada teks T bergeser satu karakter. Berbeda dengan KMP, nilai J akan diset nilai baru sesuai dengan nilai dari border function yang sudah dihitung sebelumnya. Lebih detail mengenai implementasi algoritma KMP pada bahasa Java, bisa Anda baca pada materi presentasi PowerPoint kuliah. Perhatikan lagi perbedaan berikutnya adalah pada indeks I dalam teks T. Pada brute force, nilai I tidak ikut bergerak ketika satu pas proses pencocokan dilakukan. Sedangkan pada KMP, nilai I ikut maju bersamaan dengan proses pencocokan pattern. Namun, ketika semua karakter pattern yang diperiksa sudah cocok dengan suatu bagian teks, maka algoritma KMP akan menentukan indeks nilai I disesuaikan dengan mengembalikan nilai I dikurangi M plus 1, di mana M adalah panjang karakter pattern P. Jadi, algoritma KMP secara umum prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, menerima masukan teks dan pattern yang akan dicocokkan. Kemudian, kita hitung border function untuk setiap nilai J yang mungkin sesuai pattern masukan. Dan kemudian, kita lakukan pencocokan string seperti pada brute force, hanya saja ketika terjadi mismatch, yaitu nilai J yang baru ditentukan berdasarkan nilai border function yang sudah dihitung pada langkah sebelumnya. Pada contoh ini, nilai border function untuk pattern A, B, A, C, A, B dituliskan pada tabel kuning di bawah. Angka yang ditunjukkan di atas pattern pada gambar adalah urutan pemeriksaan yang dilakukan. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan ke-6, baru ditemukan mismatch antara teks dan pattern pada indeks J yang kelima. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai J yang baru, kita lihat border function untuk nilai K sama dengan 4. Dan nilainya adalah 1. Artinya, kita akan mulai lagi pemeriksaan dengan nilai I pada teks T tetap, sedangkan nilai indeks J pada pattern dimulai pada nilai J sama dengan 1. Ketika pemeriksaan ke-7 dilakukan, ternyata terjadi mismatch lagi. Sehingga kita lihat untuk nilai J sama dengan 1, border function K sama dengan 0 adalah 0. Yang artinya kita harus mulai pemeriksaan untuk pattern di indeks yang ke-0, dan nilai I belum bergeser. Pada pemeriksaan karakter yang ke-12, mismatch terjadi lagi. Nilai J pada saat terjadi mismatch adalah 4, dan kita lihat border function untuk nilai K sama dengan 3 adalah 0. Artinya kita mulai periksa lagi pattern pada indeks yang ke-0. Ternyata, pada pemeriksaan yang ke-13, langsung mismatch lagi. Sedangkan border function hanya bisa kita gunakan ketika nilai J lebih besar 0. Oleh karena itu, pada algoritma KMP, jika mismatch terjadi pada indeks J yang ke-0, maka proses seperti brute force biasa. Indeks I teks digeser satu karakter ke kanan, dan pattern P diperiksa mulai indeks J yang ke-0. Setelah 19 kali pemeriksaan, baru ditemukan adanya kecocokan seluruh karakter pattern pada teks. Kita kembalikan nilai I dengan formula I saat terakhir proses pemeriksaan dikurangi dengan M dan ditambah 1, sesuai dengan algoritma KMP. Nilai I tersebut adalah posisi di mana pattern P ditemukan pada teks T. Kompleksitas waktu algoritma KMP cukup cepat, yaitu OM plus N yang diperoleh dari waktu untuk menghitung fungsi pinggiran dan proses pencarian string. Fungsi pinggiran
karena menghitung semua kemungkinan J dan nilai J maksimal pasti panjang karakter dari pattern P yaitu M. Sedangkan proses pencarian string selalu bergerak maju dan tidak pernah mengulang seperti brute force. Jadi batas atasnya adalah ON. Keuntungan dari proses pencarian yang tidak pernah mundur inilah yang membuat KMP sesuai untuk proses pencocokan string yang melibatkan file yang besar atau di dalam proses streaming. Kerugiannya adalah ketika digunakan pada teks dengan variasi karakter yang cukup beragam, hal ini menyebabkan mismatch lebih mungkin sering terjadi di awal pattern, sehingga prosesnya seperti brute force saja. Dan algoritma KMP juga tidak memperhitungkan karakter apakah yang mismatch pada teks T agar bisa dipertimbangkan untuk proses pergeseran yang lebih efisien. Nah, untuk kelemahan yang terakhir tadi, difasilitasi oleh algoritma Boyer-Moore yang dibahas pada video ketiga dalam rangkaian video kuliah pencocokan string ini. Demikian video kuliah mengenai pencocokan string dengan algoritma KMP. Selamat belajar.